tentang kisah yang bagi saya cukup menarik ya. Saya beri judul kisah ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang Recording in progress. nanti ayat yang akan kita dalami adalah Matius 14 ayat 22 sampai dengan 32. Di dalam perikop ini ada satu ayat kunci yang dikatakan oleh Yesus, yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ayat ini begitu kaya ya. Tenanglah di dalam situasi kita yang sekarang sudah 16 bulan di masa pandemi seperti ini, yang tidak menentu, kita disuruh tenang. Tenang itu bukan hati kita. Tenang itu seperti silensium ya. Seperti kalau kita lagi retret, ya kita masuk ke dalam suasana yang sunyi. Karena banyak orang mengatakan dalam kondisi yang tenang atau yang sunyi, kita bisa menemukan satu kekuatan, ketenangan. Ya. Lalu kalau kita sudah tenang, tetapi tidak menemukan Tuhan, itu bisa bengong, ya kan? Bisa melamun. Maka begitu kita sudah menemukan suasana tenang, kita ketemu Tuhan yang mengatakan, aku ini. Tapi ada juga orang mencari tempat sunyi, bukan ketemu Tuhan. Ketemunya hantu, bisa juga. Tapi di sini masuk ke dalam tempat yang sunyi, work from home selama 16 bulan itu adalah satu ketenangan. Lalu apakah selama 16 bulan ini kita menemukan Tuhan? Setelah itu, Ibu dan Bapak, kita keluar dari pandemi ini dengan mengatakan tidak takut. Karena Tuhan sendiri mengatakan jangan takut. Nah, kalau selama ini kita takut karena apa? Melihat berita di WA. WhatsApp itu bukan Tuhan. Ya. Data ini, berita itu. Ya. Nah, seperti semalam saya datang ke PD di Medan juga mendengar ada adiknya Pak Edi yang sedang sakit. Akhirnya kita sebagai orang beriman pun berani mendoakan. Memohon kepada Tuhan supaya terjadi satu mujizat. Karena apa? Kita tidak takut untuk meminta kepada Tuhan. Kita begitu dekat sekali, ya begitu mendengar apapun, kita ngomong sama Tuhan. Nah, jadi latar belakangnya begini. Selama 16 bulan, ya, ada satu kalimat, hidup harus terus berjalan. Kita tidak boleh berhenti. Mau tidak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, hidup harus terus berjalan. Kita yang masih diberi kesempatan untuk mengarungi kehidupan ini, ya harus terus berjalan. Meskipun ada pertanyaan, kapan virus ini bisa ditaklukkan? Itu pertanyaan manusiawi. Sampai hari ini pun ya, belum ada obatnya virus ini. Obat-obat yang selama ini dikonsumsi itu adalah yang namanya varian juga. Para medis mengatakan, coba dengan ini, dengan itu. Tapi obat khusus untuk COVID sampai hari ini juga belum ada. Nah, kita terjebak dengan pertanyaan ini. Lalu yang kedua, apakah kita harus menyerah, pasrah dengan keadaan? Nah, tentunya beberapa bulan yang lalu di Jepang banyak sekali ya orang-orang muda yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena tidak bisa menghadapi situasi work from home. Apakah harus menyerah, pasrah keadaannya? Saya mengutip dari satu
tokoh psikologi yang bernama Viktor Frankl, ya, dia mengatakan kamu perlu beradaptasi dengan situasi. Viktor Frankl ini meninggal tahun 1977. Nah, buku yang terkenal itu ditulis pada sekitar tahun 1946-an. Tapi ada satu buku yang mengatakan yes to life. Intinya kita perlu beradaptasi dengan situasi. Jadi bukan situasi yang mengerti kita, tapi kita yang perlu beradaptasi dengan situasi. Seperti misalnya pertemuan pada malam hari ini, kita bisa beradaptasi dengan situasi. Dulu orang takut pakai Zoom katanya, nanti datanya diambil dan seterusnya. Tapi ya sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan perjumpaan melalui Zoom seperti ini. Nah, iman dan harapan bahwa Allah akan datang menolong kita, itu iman dan harapan. Kita selalu sejak kita dibaptis, kita mengerti Allah, Immanuel, Allah menolong kita. Tapi mengapa seringkali dalam suasana pandemi seperti ini, harapan dan iman ini mulai tidak jelas, tidak kontras, tidak nampak. Karena kita terlilit oleh situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak perlu harus menemukan solusi atas persoalan dan kesulitan hidup. Ya, kita bertanya ya, selama 16 bulan terakhir, tentunya semua orang mengalami bahwa pendapatan pun berkurang, bahkan sampai 50%, 70%. Lalu kita mau mendapatkan solusi apa? Nah, solusinya di kalimat yang di atas itu, Allah akan datang menolong kita. Saya terharu hari ini, pagi ini, itu asisten rumah tangga saya, pagi-pagi, dia jam 6 pagi datang, apa yang dia bawa? 2 bungkus nasi kuning. Lalu dia bilang, Bapak kan hari ini ulang tahun. Hanya ini Pak yang bisa saya bawa supaya Bapak itu selamat. Ya, secerah nasi kuning ini. Nah, dari kata-kata itu, saya makan nasi kuning pagi itu rasanya enak banget. Enak banget. Ya kan? Lalu kemudian tadi sebenarnya siang saya mau bikin sup nih. Itu sudah beli wortel sama kentang. Tahu-tahu saudara saya Franz tuh dari Bogor kirim bakmi. Pas wortelnya sudah dipotong-potong, kentangnya udah dipotong-potong, sudah siap mau dimasukkan ke dalam panci, bakmi datang. Saya bilang, wortel kentang besok aja deh kalau saya masak. Ya kan? Lalu akhirnya hari ini pagi nasi kuning, siang bakmi, karena menurut orang Hokian kalau ulang tahun makan bakmi umurnya panjang kayak bakmi. Ya kan? Dikasih telur puyuh lagi berarti rezekinya penuh kolesterol kayak itu bakmi telur puyuh ya kan. Jadi oke lah begitu. Lalu kemudian beberapa teman bilang tinggal kuenya dong, tinggal kuenya. Saya hanya berdoa. Pasti ada kue. Jam 3 saya tadi selesai acara pertemuan dengan anak-anak Nias, dapat kiriman lagi kue. Jadi lengkap. Nasi kuning itu adalah ulang tahun versi Jawa, ya kan? Bakmi ulang tahun versi Hokian, dan malam tadi ulang tahun versi Eropa. Lengkap. Lalu tadi diajak nyanyi sama Ibu Lani ulang tahun versi ABG, ya kan? Ya kan? Angkatan babe gue, ya kan itu. Nah ini kita tidak perlu bagaimana mengatasi persoalan di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Oh kalau saya renungkan nih, semalam saya coba renungkan ya. Ini sekarang saya itu sudah hidup sejak dari tahun 91 ya, hidup berserah.
untuk pelayanan Tuhan, ini sudah memasuki tahun ke-40 loh. 91 sampai 90 itu 10 tahun pertama. 90 ya 91 sampai tahun 2000 itu 10 tahun pertama. Lalu 2000 sampai 2010 20 tahun kedua, 10 tahun kedua. Lalu 21 ya. Sampai sekarang ini adalah dekade yang ketiga. Jadi luar biasa sudah 3 dekade perjalanan ini. Tidak tenggelam dalam persoalan tersebut. Mampu melewati dengan selamat. Saya renung-renungkan 30 tahun yang lalu kalau saya hidup ya tanpa digaji. Full hanya dengan kebaikan dan pelayanan. Kalau saya renungkan betapa ngeri lu melewati tebing-tebing itu. Tapi toh saya bersyukur bisa melewati itu sampai hari ini. Tidak tenggelam dalam persoalan tersebut. Jadi kalau kita review ya, tahun 91 ya, sampai dengan tahun 2000 ya kan, itu pergumulan yang sungguh-sungguh luar biasa. Lalu 2000 sampai 2010 ya kan, itu dasawarsa yang kedua. 2011 sampai dengan 2020 dasawarsa yang ketiga. Dan ini 21 menuju 2000 10 tahun keempat. Itu 40 tahun perjalanan menyusuri padang gurun. Ini sudah memasuki dasawarsa yang keempat. Memang kita kalau renungkan 30 tahun loh saya jalani ini, nggak terasa. Maka pertanyaan yang ketiga adalah mengontrol apa yang kamu rasakan dan sudah dilakukan atas apa yang terjadi padamu. Mengontrol sekarang. 16 bulan selama di rumah ini, ya, saya seperti juga Nabi Elia yang tinggal di tepian sungai Cisadane. Kalau Nabi Elia di sungai Kerit. Ya kan? Kalau saya di tepian sungai Cisadane. Menunggu, ya, belajar, membaca, dan seterusnya. Tetapi kembali lagi, Allah akan datang menolong kita. Itu jadwalnya Allah, bukan jadwalnya kita. Oleh karena itulah, kalau kita melihat ya di dalam perikop yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ya di dalam Injil Matius, ya bab 14 ayat yang ke-27 dikatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi di balik kalimat ini, Allah itu hadir di dunia di dalam diri Yesus. Kalau Yesus mengatakan tenanglah, aku ini jangan takut. Yesus juga hadir melayani di dalam gerejanya. Allah hadir di dalam dunia, terutama kita sangat jelas kehadiran Allah itu nyata dalam diri Yesus. Lalu Yesus juga hadir di dalam gerejanya. Kita tidak sendiri. Dan gereja pun kita sebagai umat beriman diutus untuk hadir juga menyelamatkan hidup manusia di tengah-tengah dunia. Jadi kalau kita juga memiliki kepedulian untuk menyelamatkan hidup manusia di tengah-tengah dunia, karena kuncinya Allah ada dalam diri Yesus, Yesus ada dalam gerejanya, dan kita yang sudah menjadi bagian dari gereja juga diutus untuk menyelamatkan hidup manusia di tengah-tengah dunia. 3 poin ini direnungkan oleh pengikut-pengikut Yesus pada waktu Injil Matius ini ditulis, sekitar tahun 70 Masehi. Apa yang terjadi dalam kehidupan
murid-murid Yesus pada tahun 70 Masehi. Yaitu orang-orang Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi yang sudah tinggal di wilayah Antioquia menyaksikan bagaimana bait suci Yerusalem dihancurkan. Nah, seperti misalnya kita sekarang menyaksikan juga saudara-saudara kita yang di Afghanistan ya, ada dalam situasi kekacauan dan hiruk pikuk secara politis. Coba kalau kita ada saudara, ada anak saudara di sana, pasti kayak apa gelisahnya. Demikian juga orang-orang Kristen yang disapa oleh penginjil Matius pada tahun 70 berhadapan dengan orang-orang Kristen yang masih punya saudara-saudara sekerabat atau saudara-saudara sebangsa yang sedang mengalami satu gejolak politik yang ada di Yerusalem. Dan bagaimana caranya mereka itu bergerak? Nggak bisa menjadi dewa penolong langsung datang ke Yerusalem. Mereka ya satu-satunya kembali kepada satu kekuatan yang namanya iman. Yesus hadir di dalam diri gerejanya. Dan gerejanya pun diutus untuk menyelamatkan hidup manusia di tengah dunia dengan cara apa? Pasti pada waktu itu orang-orang Kristen yang ada di Antioquia ini juga sedih, bercampur cemas, bercampur gelisah, galau, dan seterusnya menyangkut peristiwa yang begitu penting, yaitu bait suci Yerusalem dihancurkan. Nah, Yesus adalah kepenuhan nubuat di dalam pengharapan Israel. Jadi sekarang kita belajar ya, dalam situasi pada waktu Injil Matius ini ditulis, orang-orang Kristen itu harus lari kemana menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Lalu mereka akhirnya hanya membuka kitab suci. Dalam perjanjian lama ada banyak sekali nubuat. Lalu bagaimana tulisan-tulisan kitab suci itu diyakini benar-benar itu sudah dipenuhi dalam diri Yesus. Dan karena itulah orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang disapa oleh Injil Matius berani mengatakan, aku sekarang tidak takut lagi. Karena ternyata semua yang tertulis dalam kitab suci itu terpenuhi dalam diri Yesus. Mengapa tidak takut menghadapi tragedi politik, tragedi sosial, tragedi situasi horizontal yang tidak menguntungkan itu? Karena aku berpegang pada janji Allah, yaitu Allah yang hadir di dalam diri Yesus. Dan karena itulah aku juga berkata, hanya dengan berpegang pada Yesus, aku menjadi tidak takut. Nah, ini adalah tujuan utama ditulisnya Injil Matius. Sehingga di dalam Injil Matius itu ada yang namanya kisah mujizat. Kita sudah kenal ya, apa artinya mujizat. Tanda kehadiran Allah yang selalu membawa kesembuhan, yang membawa kehidupan, ya, yang membawa sukacita, membawa keselamatan bagi manusia. Itulah mujizat. Yesus sekarang bagaimana dengan Yesus dalam konteks mujizat? Yesus memiliki kualitas atas dan kemampuan di atas manusia. Inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus berani mengatakan jangan takut, aku ini, tenanglah. Dia punya kemampuan di atas rata-rata manusia. Dia punya kuasa atas alam. Mengatasi keganasan air danau yang sedang bergolak. Dan kemudian Yesus juga hadir menguatkan iman dan keyakinan bahwa siapapun yang percaya dengan kondisi Yesus seperti ini
akan bertahan hidup. Nah, inilah tema yang akan kita dalami pada malam hari ini. Jadi memang pertama, kalau tadi saya berpikir ya, 16 bulan terakhir kita dalam situasi pandemi. Kita tidak pernah tahu mau sampai kapan. Itu bukan urusan kita. Tapi menurut Viktor Frankl, kita harus beradaptasi. Kita sudah jalankan. Lalu yang kedua, situasi yang tidak menentu ini bukan baru sekarang kita alami. Gereja Kristen abad pertama pun yang disapa oleh Injil Matius mengalami situasi yang tidak menentu itu. Tapi mereka memberikan contoh kepada kita, berpeganglah pada Yesus. Mengapa kita harus berpegang pada Yesus? Karena ini, Yesus memiliki kualitas dan kemampuan di atas manusia. Dan kedua, Yesus itu bisa menguatkan iman dan keyakinan bahwa dengan kita beriman dan yakin, siapapun pasti akan bertahan hidup. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup. Di dalam Injil Matius, itu ada 2 kisah menyangkut badai. Yang pertama, itu di Matius bab 8, ayat 23, sampai dengan ayat 27. Ini menjadi batu loncatan untuk menuju ke perikop yang nanti akan kita dalami. Jadi apa yang terjadi di Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27, judulnya itu angin ribut diredakan. Nah, perikop ini dipakai oleh Paus Fransiskus di awal pandemi ini dalam satu vesper pada satu hari di mana Paus berkhotbah, pandemi ini seperti kita ada dalam bahtera, lalu Yesus bisa meredakan angin ribut. Dan pandemi sudah berlangsung 2 tahun untuk tingkat seluruh dunia. Jadi pada waktu itu Yesus yang berinisiatif. Mari murid-murid kita naik ke dalam perahu. Dan murid-muridnya ikut. Dan Yesus itu tukang kayu, bukan nelayan. Sedangkan murid-muridnya semuanya sebagian besar nelayan. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan saat naik di atas perahu. Yesus naik ke dalam perahu. Lalu pada saat sekonyong-konyong mengamuk angin ribut, karena Yesus juga tukang kayu, nggak ngerti apa-apa tentang dunia perperahuan, maka dia tidur. Waktu sekonyong-konyong mengamuk angin ribut, perahu ditembus gelombang, Yesus tertidur. Dan nampaknya angin sakal yang menerjang perahu ini, para rasul yang adalah nelayan, tenaganya sudah tidak mampu lagi mengatasi. Sehingga mereka hanya berteriak, bangunkan dia, tolong kita binasa. Artinya, di balik kalimat ini, Ibu dan Bapak, para rasul itu sebenarnya sangat menyayangi Yesus supaya jangan sampai Yesus mati dalam keadaan tertidur. Tapi Yesus nyaman-nyaman saja pada saat ada angin sakal ini. Sementara para rasul yang begitu tahu bahwa angin ini begitu berbahaya, bisa membinasakan karena mereka ahli di bidang perperahuan dan di bidang perkapalan ini. Sementara Yesus bisa jadi ya seperti anak kecil yang sedang diombang-ambingkan, ternina bobo dengan suasana itu seperti diayun-ayunkan dan dia tidur nyenyak. Tetapi pada peristiwa ini, nah ini yang membuat kisah itu adalah Yesus menghardik
angin. Danau menjadi teduh. Jadi waktu itu yang dihardik adalah danaunya, anginnya. Sementara para rasul yang ada di atas perahu belum digarap oleh Yesus. Yang Yesus garap adalah alam. Alam dia garap. Nah sekarang pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya Yesus menggarap para rasul. Khususnya adalah menggarap Petrus. Mudah-mudahan dengan kisah ini juga berbicara untuk saya dan ibu bapak semuanya. Tinggalkan satu kisah ini, karena kita bukan fokus pada ini. Karena Yesus berkuasa atas angin ribut. Demikian juga kalau kita mempelajari kisah ini, seperti permenungan Paus Fransiskus di awal pandemi 2 tahun yang lalu, dia yakin Yesus berkuasa atas COVID-19. Karena kita punya Tuhan itu bukan Tuhan yang berada di bawah kekuasaan dunia. Dia punya cara untuk mengatasi pandemi ini. Nah sekarang persoalannya bukan kapan Tuhan mengatasi pandemi ini. Tapi sekarang kita diajak untuk lebih jelas bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus pada malam hari ini juga dihardik kekacauan batinnya. Nah ini tujuan dari pertemuan pada malam hari ini. Kisah ini, Ibu Bapak, dibingkai dari 2 kisah mujizat lain. Jadi kalau kita melihat di Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33 yang judulnya adalah Yesus berjalan di atas air, itu dibingkai sebelumnya ada kisah tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Itu Matius 14 ayat 13 sampai 21. Jadi orang banyak yang jumlahnya 5.000 diberi makan sampai kenyang. Seperti permenungan yang minggu yang lalu, ya kita belajar ini dari kisah Injil Yohanes. Tapi di Injil Matius juga diceritakan tentang kisah ini. Setelah kisah Yesus berjalan di atas air, Injil Matius menceritakan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi orang diberi makan, orang disembuhkan, lalu di tengah-tengahnya ada kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Wah, apa yang istimewa? Di dalam kitab Perjanjian Lama, mujizat air itu ada 3 yang paling spektakuler. Yang pertama, waktu Musa bisa membelah Laut Teberau. Akhirnya lautnya itu terbelah menjadi kanan kiri dan orang-orang Israel berjalan melewati daratan dasar laut. Wah, itu mujizat seputar air. Lalu setelah itu bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, ya, menyaksikan bagaimana Laut Merah itu terbelah. Lalu waktu mereka mau masuk ke Yerusalem, Yosua sebagai penerus Musa juga membelah sungai Yordan sehingga mereka bisa masuk ke Yeriko tanpa basah kakinya. Jadi levelnya Musa itu Laut Merah, levelnya Yosua sungai Yordan. Lalu nanti setelah bangsa Israel juga berada dalam situasi
penguasaan tanah terjanji, ada Nabi Elia dan Nabi Elisa yang juga membuat mujizat seputar Sungai Yordan, di mana selendangnya Nabi Elia bisa membelah Sungai Yordan. Nabi Elisa juga bisa mengeringkan Sungai Yordan. Jadi memang di dalam perjanjian lama itu Musa bisa melewati Laut Merah dengan cara lautnya itu terbelah, lalu bangsa Israel berjalan di dasar laut. Kalau Yosua dan Elia dan Elisa, itu sungainya menepi sehingga kering. Sementara Yesus, dikatakan dalam Injil Matius, airnya tidak diapa-apakan, tapi Yesusnya langsung bisa berjalan di atas. Jadi dari kisah ini, saya mulai menangkap nih, pandemi ini bisa jadi berlangsung lama. Tetapi posisi Yesus yang kita imani ada di atas kuasa pandemi ini. Nah, kita harus menembus tempat di mana Yesus berada. Jangan sampai kita tenggelam dengan pandemi ini. Tapi sekarang, apakah iman dan harapan kita bisa sampai berada di tempat Yesus berada? Karena para murid juga seperti kita diperhadapkan dengan badai gelora laut, ya, itu ujung-ujungnya adalah mati. Aku mati, kamu juga mati. Tidak ada yang selamat. Apalagi situasi-situasi beberapa bulan, minggu terakhir ini, banyak sekali ya, kisah-kisah tentang seputar kematian. Kita menjadi takut dan menjadi bingung. Bisa jadi 16 bulan terakhir ini, kita mulai ikut tenggelam dan mati di danau. Kita nggak bisa tidur karena selalu terobsesi oleh berita-berita seputar COVID-19. Seputar pandemi. Sehingga kita seperti para murid. Sangat lelah. Putus asa. Sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal di danau itu. Dan kalau toh kita masih percaya, entah dengan cara apapun, Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita. Jika kita percaya, Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita. Nah, kalau sekarang, malam hari ini, saya akan menguraikan apa artinya Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita. Ada 3 nomor yang akan kita pelajari. Kalau tadi dikatakan di dalam ayat kuncinya, ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, pertama, kita perlu mendalami kata tenang. Orang itu kalau secara duniawi, ya, tenang kalau dompetnya tebal. Itu secara duniawi. Tapi kalau secara rohani, tenang karena Immanuel. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Nah, ini yang harus kita tembus. Karena apa? Kondisi Immanuel itu, Ibu Bapak, adanya di atas lapisan laut. Di atas lapisan COVID-19.
bukan ada di dalamnya. Kita harus menembus sampai di atas gelombang pandemi ini. Di situ ada Immanuel. Apa artinya Immanuel? Dia memiliki otoritas ilahi. Nah, berbicara tentang Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yesus setelah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus memerintahkan para murid. Yesus memerintahkan, sekarang kau pergi dulu naik perahu. Dan sementara orang banyak yang sudah diberi makan, disuruh oleh Yesus untuk pulang. Yesus memerintahkan para murid, Yesus menyuruh orang banyak untuk pulang. Lalu Yesusnya kemana? Nah, ini Yesusnya berdoa dalam kesunyian sendirian di atas bukit. Nah, kalau versi Injil Matius seperti ini. Yesus memerintahkan para murid, Yesus menyuruh, Yesus berdoa. Sementara perikop yang kita pelajari 2 minggu lalu dalam versi Injil Yohanes, itu orang banyak tidak disuruh pulang. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 23, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dia bukan hanya Allah yang menyertai kita, melainkan juga Allah yang mau membimbing, menuntun, menyembuhkan, dan akhirnya menyelamatkan hidup manusia. Nah, kita bisa memahami mengapa Yesus menyuruh orang banyak pulang, karena memang agendanya sudah selesai, maka disuruh pulang. Sementara para murid agendanya belum selesai, maka Yesus memerintahkan para murid bukan disuruh pulang, tapi disuruh pergi naik perahu. Nah, para murid mau dibimbing, mau dituntun, dan juga mau disembuhkan. Bersyukur ya kalau kita itu sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, pasti kita diperintah, bukan disuruh pulang. Diperintah. Di masa pandemi seperti ini, kita tidak disuruh pulang, tapi diperintah untuk naik perahu. Berani enggak? Pasti jawabannya harus berani. Mana kita suruh memilih? Seperti banyak orang pulang atau melakukan perintahnya naik ke atas perahu. Jadi memang kalau para murid ini juga tergiur dengan banyak orang ini, enak ya lu pulang duluan. Kayak dulu kalau saya sekolah kan, kalau ruang sebelah itu gurunya lagi nggak ada, pulang duluan, wah kita ingin pulang. Tapi kalau benar-benar murid, ya terus laksanakan agendanya sampai selesai. Nah, inilah arti Immanuel itu, Allah menyertai, bukan berarti semuanya itu seperti agenda kita. Orang banyak penyertaan Tuhan sudah selesai, pulang. Tapi kita belum selesai. Penyertaan Tuhan belum selesai. Sampai malam hari ini pun Ibu Bapak yakin Tuhan masih menyertai kita supaya kita menjalankan perintahnya. Nah, Immanuel nanti nomor 1 dulu ya, kita hayati nomor 1. Immanuel.
Jadi memang dalam kitab suci yang namanya Tuhan menyertai kita itu Allah itu ada di surga. Tapi kalau Tuhan menyertai, sedangkan Tuhan ada di surga, lalu di mana Allah itu bisa hadir di atas bumi ini? Itu pertanyaannya. Allah telah hadir dalam diri orang-orang yang dipilihnya, seperti Musa, ya, seperti Daud, ya, atau seperti para nabi. Itu jelas dalam kitab suci. Bagaimana Musa mengalami Immanuel. Daud juga mengalami penyertaan Tuhan. Para nabi juga mengalami penyertaan Tuhan. Lalu ketika Yesus lahir, penyertaan Tuhan di atas bumi ini begitu jelas dibandingkan dengan waktu zaman Musa, Daud, atau para nabi. Karena waktu Yesus lahir, Allah itu masuk ke dalam realitas nyata dunia. Dia dikandung di dalam diri rahim seorang perawan, dilahirkan dari rahim, lalu dibesarkan bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Tetapi selain itu, dia bertumbuh dengan otoritas ilahi yang patut disembah. Sehingga seperti tadi saya sharingkan, 30 tahun loh ya, saya berjalan sebagai pelayan Yesus. Tanpa jaminan secara finansial. Itu ngeri loh secara duniawi. Tapi kalau kita akhirnya melihat Immanuel, maka sekarang saya bisa mengatakan, Tuhan, kepada siapa lagi selain aku percaya sepenuhnya dan bersembah sujud kepadamu. Dan inilah otoritas ilahi yang patut disembah. Yesus mengembalakan kehidupan saya dan ibu bapak pasti. Kalau kita renung-renungkan, apapun problem kesulitannya. Seperti semalam saya mendengarkan bagaimana pergumulan dari Ibu Lani menyangkut pajak dan seterusnya. Ya sekarang prosesnya masih berjalan. Tetapi pada saat nanti kita renung-renungkan mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, itulah yang artinya kepada siapa lagi kalau bukan campur tangan Tuhan. Nah, kembali lagi dari kata Yesus memerintah. Beda dengan Yesus menyuruh. Saya mencoba mengejar kata memerintah. Dalam bahasa Yunaninya, anakazo. Yesus mendesak. Bukan sekedar memberi instruksi untuk melakukan sesuatu. Mendesak. Orang banyak didesak suruh pulang. Para murid didesak disuruh naik perahu. Di ayat 22b, ya, dikatakan bahwa ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, ini bahasanya he sent the crowd away, menyuruh orang banyak yang telah kenyang dengan mukjizat penggadaan roti itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Menyuruh, ya. Tapi kalau kita lihat dalam kisah Yohanes yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, orang banyak itu tidak disuruh pulang. Tapi pagi-pagi orang banyak itu bingung, kemana ya? Kok nggak ada? Ternyata Yesusnya sudah ada di Kapernaum, lalu mereka bergerak lagi berjalan menuju Kapernaum, lalu akhirnya Yesus berkhotbah tentang roti hidup. Itu versi Yohanes bab 6. Sedangkan di Injil Matius, itu tidak ada kisah tentang roti hidup. Tapi setelah pergadaan roti, ya selesai. Tapi di Injil Yohanes ada kisah nyambungnya roti hidup. Sehingga orang banyak itu berbondong-bondong lagi bergerak mencari Yesus di Kapernaum. Sementara di kisah Matius, setelah peristiwa di Betsaida, agenda orang banyak ini selesai.
disuruh pulang. Tapi ya, apa yang dilakukan oleh para muridnya di ayat 22a, ya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Get into the boat. Jadi memang bahasa Inggris memang send dan get. Tapi bahasa Yunaninya anakazo yang artinya mendesak. Bisa dimengerti disuruh, bisa dimengerti diperintahkan. Bahasa asli kitab sucinya anakazo, mendesak. Orang banyak juga didesak dalam isi disuruh, sedangkan para murid didesak juga dalam arti diperintahkan. Nah ini sedikit kita bisa mengerti tentang kata aslinya. Ya. Lalu di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tell me to come to you. Suruhlah aku. Nah, di sini Petrus jatuh lagi ke dalam suasana orang banyak dengan kata suruh. Suruh. Kalau kita sudah berada dalam level agenda Yesus, Yesus tidak pernah menyuruh-nyuruh kita. Tapi Yesus memerintahkan kita. Perintah itu ya atau tidak. Kalau suruh itu bisa ya, bisa tidak. Dan kita bisa sedikit membedakan ya situasi antara orang disuruh atau orang diperintah. Nah, sampai di sini ya, kalau kita mulai sedikit paham nih. Di mana dinamika dalam kitab suci ada kata suruh, ya, ada kata perintah. Saya mulai menghubungkan Injil Matius dalam konteks kitab Taurat. Waktu kisah tentang awal mula dunia, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Lalu dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 24, dengan adanya kejahatan disebabkan oleh keputusan manusia yang menentang perintah Allah, maka keputusan manusia itu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Konsekuensinya dia terpisah darinya. Dan sekarang ada kata lagi, bukan lagi disuruh, bukan lagi diperintah, tapi diusir. Diusir. Nah, kita coba lihat. Disuruh, diperintah, dan diusir. Itu diusir berarti jauh lebih kasar. Disuruh agak kasar. Diperintah ada ikatan. Perintah. Disuruh ada perbedaan antara yang menyuruh dan yang disuruh. Kalau diperintah itu ada perbedaan tetapi ada ikatan. Dan orang yang menjalankan perintah itu dengan ikatan, kewajiban. Manusia akhirnya setelah diusir membuat cawat dari daun pohon ara. Itu mau-maunya manusia ya. Tetapi Allah kemudian nggak cocok kamu pakai baju dari pohon ara. Kalau memang kamu mau pakai baju, jangan dari pohon ara. Tapi Allah mengenakan pakaian. Bukan cawat, tapi pakaian. Dari kulit
binatang. Nah, inilah cara Allah mengatakan tenang. Tenang. Kita harus tenang. Karena inilah Allah yang hadir, Allah yang menyertai, Allah yang membimbing. Manusia punya cara. Setelah diusir, bingung. Membuat cawat. Tapi Allah mengenakan pakaian bukan dari pohon ara, bukan dari daun pohon ara, tetapi dari kulit binatang. Allah tahu baju ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang diusahakan oleh kekuatan manusia. Nah, inilah pemahaman pertama tentang Immanuel. Masih ada 2 nomor lagi, yaitu bagaimana nanti ada satu transformasi, dan kemudian yang ketiga kita belajar dari Petrus. Tapi sebelum sampai ke nomor 2, kita diskusi dulu ya menyangkut Immanuel ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bagus. Ya, silakan. Kita termasuk pesuruhnya, berarti office boy. Atau kita orang yang diperintahkannya, berarti prajuritnya, muridnya, diperintah. Atau termasuk kita orang yang diusir, berarti kita adalah pelanggarnya, diusir. Tapi walaupun diusir, manusia itu tadi diberi busana, bukan pakaian yang buatan dia. Nah, itu Immanuel seperti itu. Orang banyak yang disuruh pun setelah diberi makan kenyang. Lalu para muridnya yang pasti juga udah kenyang, tidak disuruh pulang, diperintahkan, disuruh melanjutkan perjalanan. Jadi kita ini saya sendiri memilih Tuhan perintahkan aku, jangan suruh aku pulang sekarang. Gak mau. Siapa di sini yang mau disuruh pulang? Atau lebih kasar lagi, siapa di sini yang mau diusir? Begitu. Itu Immanuel itu dipahami seperti itu. Meskipun diusir, dikasih busana. Meskipun disuruh, setelah kenyang. Tapi kita diperintah, berarti apalagi nih? Agenda kita belum selesai. Belum selesai. Pak Kun, belum selesai nih kalau kita diperintah. Jangan kabur pulang, itu pesuruh. Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya masalah Immanuel nih. Terima kasih Pak Agus mencerahkan. Baik, ada lagi? Sudah cukup jelas kandungan Immanuel antara disuruh, diusir, atau diperintah. Pak Edi milih mana? Diusir sama Bu Clara, atau disuruh sama Bu Clara, atau diperintah sama Bu Clara? Pak, tolong Pak, ambilin buku. Itu diperintah. Tapi kalau disuruh, tuh buku ambilin. Nah, itu disuruh. Kasar amat. Nah, itu kan. Apalagi kalau lagi diusir. Lu pergi sana kalau belum bawa buku. Nah, itu diusir. Nah, itu Tuhan menyertai. Tuhan Immanuel itu isinya itu. Maka Yesus sudah memberikan agenda kepada kita.
Cukup jelas? Jelas. Oke, itu baru nomor 1. Nanti kita lanjutkan lagi, kan sudah mau jam 9. Bagaimana Pak Hendri? Immanuel artinya disuruh, diperintah, atau diutus? Disuruh, perintah, diusir. Saya cuman heran kenapa Pak Agus bisa mengerti tentang Immanuel itu dalam 3 skop itu kira-kira. Ya karena tadi dari kata anakazo yang kemudian begitu saya buka di kamus kitab suci yang berbahasa Inggris, ada 3 situasi, ya kan? Oh ini yang artinya disuruh, ya, lalu diperintah, lalu kemudian dikaitkan dengan manusia pertama, diusir. Anakazo itu mendesak, lalu diterjemahkan dengan berbeda-beda. Nah, tapi tetap walaupun diusir, Tuhan menyertai. Amin. Walaupun disuruh, Tuhan menyertai. Tapi Tuhan menyuruh setelah apa? Orang kenyang. Maka kalau kita juga disuruh pulang setelah kenyang. Seperti Abraham, ya. Dia kenyang benar. Doanya begini, Tuhan, sudah boleh Tuhan. Aku sudah 120 tahun. Sudah kenyang hidup. Maka dia disebut sudah uzur, dia berangkat pulang. Jadi Abraham itu 120 tahun. 40 tahun pertama, bukan Abraham, Musa. 40 tahun pertama dia studi di Firaun. Belajar. 40 tahun kedua membangun keluarga. Keluarga Sekinah, Mawadah, Warahmah gitu. Ya kan? Baru umur 80 tahun itu Musa belajar menjadi ketua lingkungan. Nah, itu umur 80. Ya kan? Disuruh sama Tuhan bawa itu bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun terakhir. Jadi Musa umurnya 120 tahun. Sampai dia di atas gunung mengatakan, Tuhan, Musa itu naik ke atas gunung tanpa pakai kacamata loh. Kakinya nggak encok. Tuh Musa. Dan sampai di sana bilang, Tuhan, aku sudah melihat tanah terjanji. Sudah boleh. Maka Tuhan suruh, kau sudah kenyang kan, Mus? Sudah, 120 kenyang. Pulang kau. Jadi di sini siapa yang sudah merasa kenyang, bilang hamba Tuhan. Makanya syaratnya supaya kita nggak cepat-cepat disuruh pulang, belajarlah tuli. Supaya kita tidak mendengar panggilannya. Tapi manusia pertama diusir. Jadi itu juga pakai kata tadi, mendesak. Itu Immanuel. Jadi malam hari ini kita sudah menangkap makna Immanuel dari kata disuruh, diperintah, dan diusir. Nah, kita bisa renung-renungkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Raymond, siap disuruh, atau diperintah, atau diusir? Nah, nanti masih ada yang ini baru yang bagian pertamanya ya. Tapi sebenarnya ada yang nomor 2, yaitu bagaimana akhirnya ya,
kita berada dalam posisi iman, selain tadi Tuhan menyertai kita, kita juga perlu mengerti iman itu apa, bukan hayalan. Iman itu bukan imajinasi. Iman itu adalah pengertian. Mau lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Nah ini. Iman itu disertai dengan pengertian. Sementara Yesus berkomunikasi dengan Bapa dalam kesendirian dan dalam ketenangan, para murid tadi sudah diperintah untuk naik perahu. Para murid berada dalam situasi yang mengancam hidup mereka. Tapi itu karena perintah Tuhan. Sekarang kalau kita sungguh-sungguh menyadari dalam situasi 16 bulan terakhir yang kita hadapi di sini, Tuhan sedang memerintahkan kita disuruh berada di dalam bahtera kehidupan ini. Lalu kita sebagai para murid juga selama 16 bulan terakhir pasti secara manusiawi bertanya, di mana Yesus? Kadang saya juga merasa kesepian, ya, merasa takut, merasa nggak nyaman, bagaimana ini? Katanya Yesus berjanji selalu hadir di tengah-tengah pengikutnya. Katakan dalam Matius, sampai akhir zaman Yesus akan menyertai kita. Tapi kok bisnis nggak lancar, ini semuanya pelayanan juga nggak ada. Apa yang harus saya lakukan? Hanya dengan mengandalkan kebaikan Tuhan. Yesus berjanji untuk selalu hadir, tapi hadir bukan menurut agenda kita. Kehadiran Allah secara sakramental pun sekarang dibatasi. Pak Hendri dulu setiap pagi misa di paroki. Sekarang mungkin sudah dibatasi dengan virtual. Kalau mau ikut misa harus mengikuti administrasi prokes dan seterusnya. Nggak senyaman dulu. Dan kalau kita mengikuti misa secara sakramental, komuninya komuni batin. Lalu apakah itu juga kita mengalami kehadiran Tuhan? Itu pertanyaannya. Nah, iman di dalam pengertian, lalu dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Itu janji Tuhan. Pandemi pun tidak akan ada lagi. Yesus tidak ada bersama mereka. Tapi janjinya tidak ada lagi badai. Tidak ada lagi gelora. Tapi sekarang Yesusnya tidak bersama dengan mereka. Mereka ada dalam kegelapan malam. Mereka terus mendayung diliputi ketakutan di tengah bergolaknya air danau. Terpaksa mereka bekerja keras untuk menyelamatkan diri dari keganasan danau. Nah ini situasi. Mungkin sebelum pandemi juga kita berada dalam situasi ini. Kita bekerja seolah-olah kita yang punya kekuatan. Kita terus bekerja. Bekerja keras untuk menyelamatkan supaya apa? Tidak hanyut di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Cari duit sebanyak-banyaknya supaya bisa hidup. Supaya bisa enak hidupnya. Kita terus mendayung. Diliputi ketakutan di tengah bergolaknya air danau. Saya juga pernah ingat juga kan waktu Pak Hendri juga dulu pernah sharing juga bagaimana waktu Krismon 98 ya. Menghadapi situasi bisnis yang carut maut seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Mungkin waktu 98 belum bisa cerita. Tapi setelah 2000 sekian bisa menceritakan bahwa pada waktu itu kalau bukan campur tangan Tuhan tidak mungkin. Jadi pada waktu para murid itu juga ada dalam situasi tadi, tiba-tiba kira-kira jam 3 malam,
Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Ini sesuatu yang di luar agenda kita. Kita berada dalam situasi sudah tak berdaya. Nggak mampu lagi secara maksimal dengan kekuatan kita. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepadamu. Mereka tidak sedang berdoa seperti dalam kisah bab 8 tadi kan mereka membangunkan Yesus bahwa kita binasa. Tapi sekarang mereka sama sekali tidak pernah menyebut-nyebut Yesus. Sehingga tiba-tiba Yesus datang. Seperti juga waktu manusia pertama diusir, mereka nggak nyebut-nyebut Tuhan, tapi mereka bikin cawat dari daun pohon ara. Tapi Tuhan tahu, itu nggak bagus kalau cawat, busana dari kulit binatang. Nah sekarang dalam suasana Yesus yang berjalan di atas air, ini dalam kitab suci sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa dibandingkan dengan kisah Keluaran. Dalam kisah Keluaran itu sudah sangat luar biasa, di mana laut terbelah menjadi dua pada zaman Musa, di mana bangsa Israel melewati dasar laut itu di tengah-tengahnya. Tapi sekarang, nah ini, lautnya nggak diapa-apain. Lautnya nggak dibuat terbelah, tetapi lautnya dibiarkan. Tapi Yesusnya yang sekarang berjalan di atas. Inilah kekuatan yang mau disampaikan kepada kita bahwa iman akan Yesus Kristus itu seperti ini. Sampai hari ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena apa? Manusia tidak pernah mampu berjalan di atas air. Hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Hanya Allah saja. Jadi kita nggak perlu beranalisa. Dalam nubuat Nabi Yesaya dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Bukankah engkau yang mengeringkan laut dan air samudra raya yang hebat yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Itu permenungan para nabi. Dalam nubuat Habakuk dikatakan, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ini peristiwa Musa. Ya. Ada juga kisah-kisah lain. Melalui laut, jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Itu menurut Ayub. Ya. Lalu dikatakan lagi dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di dalam kitab suci jelas, sesuatu yang tidak disentuh oleh air itu adalah Allah. Tetapi mengapa para murid pada waktu itu reaksinya adalah mengatakan melihat Yesus yang berjalan di atas air, mereka berseru, itu hantu. Nah ini, iman kita kadang-kadang mudah terjebak oleh sesuatu yang namanya tahayul. Kita ada dalam situasi terpuruk dalam hidup kita, tiba-tiba Tuhan datang melebihi kekuatan kita, lalu pikirnya itu setan yang muncul. Murid-murid ini ketakutan dan panik. Lalu mulai ada halusinasi. Nih, dalam situasi takut dan panik, dia mulai halusinasi. Mereka mungkin tidak melihat dengan jelas muka Yesus, sehingga melakukan hal yang tidak masuk akal. Lalu kemudian dia mulai
imannya tidak rasional. Dianggapnya Yesus yang berjalan di atas air itu roh gentayangan. Nah ini situasi kita. Maka kadang-kadang pada saat kita juga berada dalam situasi terhimpit seperti itu, hendaklah kita memilih kata yang positif, yang memotivasi dan memberi harapan. Pakailah secara seimbang pendekatan medis dan mental spiritual. Imunisasi fisik itu penting, tapi imunitas mental dan jiwa tak kalah penting. Nah, selama work from home seperti ini, cobalah kata-kata itu. Para rasul memberi contoh, dia spontan meletupkan kata-kata negatif. Pola pikir, pikiran akan mempengaruhi pada perasaan, bukan sebaliknya perasaan. Jadi kita itu berpikir dulu baru merasakan, bukan merasa dulu kemudian baru berpikir. Pikiran positif akan menarik perasaan yang positif dan sebaliknya. Jadi para murid tadi dalam situasi yang ketakutan, akhirnya dia mengikuti perasaan itu roh gentayangan. Para murid terusir dari imannya, terusir. Tetapi Yesus mengatakan, ya, kalau perasaan sedang sedih, pindahkan ke fokus dan perasaan kita ke hal yang membuat kita gembira. Nah, Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tersete. Artinya kata tenanglah itu terjemahan dari kata tersait yang sebenarnya lebih tepat bersemangatlah. Jadi jangan ngata-ngatain orang itu hantu, tapi Yesus bilang semangat, semangat. Ayo kamu bro, semangat. Dedi, semangat. Bunda, semangat. Jangan setan lu. Nah, disitulah, ya kan? Gue bukan setan, gue selim. Nah, itu kan beda, ya kan? Jadi memang artinya semangat. Yesus bilang semangat dalam situasi para murid yang sedang tergoboh-goboh itu. Yesus mengatakan semangat, tapi diterjemahkan tenang. Yesus tidak menghentikan angin dan badai, seolah-olah membiarkan gejolak alam Danau Genesaret. Tapi Yesus sekarang melatih para murid untuk tetap tenang dalam situasi yang menakutkan, yang mengancam nyawa mereka. Lalu selain dikatakan tenanglah, Yesus juga mengatakan, aku ini, ego eimi, aku menyertaimu. Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan, semangat. Jangan menyerah, semangat. Bagi mereka yang sedang berada di tengah badai, semangat. Menyatakan identitas Yesus bahwa aku itu punya relasi dengan Bapa. Aku itu anak Allah. Maka aku menyemangati kamu. Sehingga yang ketiga Yesus bilang, jangan takut. Dia sedang berada bersama mereka. Mengungkapkan kasih dan perhatian kepada para murid yang sedang dilanda ketakutan. Jadi semangat. Siapa kau? Aku itu anak Allah. Punya kuasa. Jangan takut. Nah itu kata-kata Yesus. Sehingga di sini Ibu Bapak, Petrus di sini mulai dia berteriak karena takut, berseru, Tuhan, apabila engkau itu, Petrus ini mulai ragu-ragu, bener nih lo, Tuhan, bener ini kamu, anak Allah itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Jadi waktu Petrus pertama berteriak-teriak, takut, Petrus akhirnya sadar, ada satu tempat yang sangat tenang, di mana Yesus mengatakan, tenanglah,
aku ini, jangan takut. Tapi kemudian Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Sesungguhnya begitu Petrus ditolong oleh Tuhan, engkau anak Allah. Jadi di sini prosesnya Petrus itu waktu Yesus mengatakan, tenanglah aku ini, Petrus masih ragu-ragu. Pertama untuk membuktikan bahwa bagaimana dia itu benar-benar Tuhan. Ya. Pertama, Petrus gagal mengatasi persoalan dalam hidup. Lalu mencoba menemukan ketenangan di dalam hatinya. Takut, tapi kurang iman itu Petrus. Petrus mau menyelamatkan, mau menghindarkan Petrus dari bencana yang lebih dalam. Itulah Tuhan. Seperti tadi manusia pertama diusir, tapi Tuhan berikan satu busana yang jauh lebih kuat. Jadi waktu kita belajar dari Petrus di sini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Menurut saya ini kata-kata Petrus itu luar biasa. Jadi begini, waktu setan juga menggoda Yesus waktu berada di padang gurun, setan juga mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Itu kan kata-kata setan. Jadi waktu tadi Petrus dan teman-temannya mengatakan itu hantu, seluruh dirinya sudah menyatu dengan si iblis. Sehingga sekarang Petrus sudah sama dengan si iblis, mengatakan suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan inilah roh kesetanan masuk ke dalam diri Petrus. Karena tadi Petrus mengatakan itu hantu. Hantunya sudah merasuk ke dalam dirinya. Sehingga sekarang Petrus mengatakan, suruhlah aku datang kepadamu. Petrus ragu, tapi sekaligus imannya buktikan bahwa dia itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kesukaran. Petrus ingin sebenarnya mau mendekati bersama dengan Yesus. Ingin sebenarnya mau mendekati bersama dengan Yesus. Ini keinginan Petrus. Lalu Yesus mengatakan apa, Ibu Bapak? Yesus bilang, datanglah. Yesus memberi Petrus semangat untuk berjumpa dengannya. Datang. Jadi kadang-kadang kita juga ada dalam situasi seperti Petrus. Di awal usahanya untuk berjalan di atas air, tampaknya Petrus akan sukses dan percaya, ada jaminan. Tapi kemudian, Petrus merasakan tiupan angin. Menjadi ragu, panik, takut, yakin, dan sudah mulai tenggelam. Sudah mulai tenggelam, ini perjalanan dinamika iman kita. Sudah mulai tenggelam, akhirnya Yesus mengatakan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Jalan terakhir masih ingat akan Tuhan. Itu Petrus. Petrus lebih fokus melihat sekelilingnya daripada Yesus yang mengajaknya untuk datang. Nah, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Itu pengakuan Petrus. Gelar anak Allah cukup berkaitan dengan kebiasaan orang-orang bukan Kristen dalam menyebut para raja mereka. Di tengah pengejaran, penganiayaan mereka tidak perlu takut dan khawatir. Sebab Yesus anak Allah tetap hadir bersama dengan mereka. Jadi, Ibu Bapak, terakhir dalam pertemuan kita pada malam hari ini, ada misi yang harus diemban oleh kita yang disuruh. Gereja didirikan oleh Yesus mengatasi gerbang alam maut. Jika kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menolong kita dalam kesulitan dan penderitaan, dalam keputusasaan dan kehilangan semangat, hati kita akan menjadi tenang dan damai. Iman kepada Allah adalah dasar utama yang memampukan kita melewati segala macam persoalan hidup. Jadi intinya, pertama, Immanuel. Kita diperintahkan untuk mengarungi lautan.
hidup ini. Yang kedua, dengarkan kata-kata Yesus. Tenanglah, bersemangatlah dalam hidup ini, tetap bersemangat. Karena Yesus menjamin, karena dia adalah anak Allah. Meskipun kadang-kadang kita itu kemasukan roh keraguan-raguan, terakhir seperti Petrus, jangan pernah lupa jalan terakhir, Tuhan tolonglah saya. Nah, menarik kan satu perikop ini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini berarti metode belajar sekaligus studi, sekaligus mendapatkan permenungan. Immanuel artinya disuruh, diperintah, diusir. Tapi kemudian pada saat kita disuruh atau diusir atau diperintah, semangat. Semangat. Tuhan tidak akan pernah menghakimi kita. Semangat. Semangat. Lemon, semangat. Ya kan? Semua semangat. Terakhir, jangan lupa kalau semuanya sudah buntu, Tuhan, tolonglah saya. Tuhan akan mengangkat tangan. Sekarang Ibu Lani akan memberi pengumuman. Bu Lani, tolonglah beri pengumuman malam hari ini. Mau tanya, boleh Pak Agus? Ya boleh. Silakan. Kan begini Pak, kan perikop ini adalah dari Perjanjian Baru, Injil Matius. Saya tidak melihat bahwa di situ ada pengusiran. Memerintah ya, menyuruh ya. Di mana kita melihat ada pengusiran? Itu kalau tadi. kita tidak kembali ke Perjanjian Lama, kita Kejadian. Ya, tadi diambil dari kata asli ya, dari kata asli Yunaninya. Lalu itu muncul juga waktu manusia pertama diusir. Itu kata yang sama digunakan. Dari kata Ibrani. Nah sehingga apa yang dilakukan waktu manusia pertama diusir, Tuhan pun menyertai. Coba waktu manusia itu sudah diusir, pikirnya kalau sudah diusir selesai dong. Tapi Tuhan masih ngikuti, dia sembunyi, Tuhan di situ. Nah itu yang mau saya katakan, Immanuel itu bukan berarti kalau lu sudah nggak mau ya sudah, enggak. Maka Injil Matius selalu memakai konsep perjanjian lama, terutama Taurat. Nah, sehingga pada saat kita juga mau memaknai kata Immanuel, ya, orang akan care dengan orang yang mau mengikuti perintah kita. Berarti dia taat. Yang disuruh, selesai. Pesuruh dia. Tapi yang diusir, apa kita masih tetap menyertai? Kalau jawabannya ya, berarti roh Allah sudah ada dalam diri kita. Coba karyawan yang sudah bikin kacau di perusahaan kita, sudah diusir kan? Lalu dia bikin usaha seadanya, lalu kita ketemu dia. Apakah kemudian kita kasih modal lagi supaya kamu jangan panas-panasan deh gue buatin kios kecil? Kalau iya, roh Allah ada dalam diri kita, itu Immanuel. Begitu Pak Kun. Tapi kalau kita belum mengerti Immanuel, siapa suruh dia? Memang dia sudah salah, ya gue usir. Begitu diusir, kemudian dia menderita, itulah akibatnya. Nah itu berarti kita belum Immanuel. Tadinya, terima kasih Pak. Tadinya saya berpikir hanya sebatas perikop ini, tidak ada kata-kata usir. Juga di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru tidak ada, kecuali Yesus mengusir roh jahat. Enyahlah engkau pada waktu di gurun pasir. Ya.
itu ada. Tapi untuk muridnya, untuk orang yang tidak taat, tidak dilakukan seperti itu. Tadi saya batasi seperti itu. Makasih. Makasih. Dan memang itu makna Immanuel yang secara lebih jelas, walaupun sudah diusir, Tuhan masih tetap menyertai. Makanya tadi pertanyaan dari Pak Sukri ya, orang yang tidak mengimani Yesus, apakah di situ ada Tuhan? Artinya mungkin orang yang sudah Katolik lalu murtad, ya Tuhan tetap menyertai dia. Itu Immanuel. Cukup jelas? Cukup. Bu Ya. Gigi, Pohan, jelas? Wah, Jelas, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. ya mari. Silakan Bu Lani. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang terkasih, di layar kita boleh memberikan persembahan kasih untuk mendukung acara ini berkesinambungan, dan biarlah Tuhan boleh memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Ani supo senso. Nanti kita ketemu lagi tanggal 9 September. Temanya bukan hanya yang putus asa. Kalau sudah mati, bagaimana? Nyambung kan? Nambung. Kalau tadi kan Petrus yang putus asa. Jadi nanti 9 September kita bicara tentang kalau sudah mati 4 hari seperti Lazarus, apakah masih ada Immanuel? Kalau tadi kan Petrus hampir mati. Belum mati. Nah, nanti 9 September ini sudah 4 hari mati. Jadi kita kejar terus ini, Tuhan sampai di mana sih mau menyertai kita. Amin. Amin ya. 9 September kita ketemu. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada tambahan Pak Hendri? Ya, nggak ada. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa